Langit masih memerah ketika embun terakhir jatuh dari dedaunan lebat hutan sumur 3. Di sela kicauan burung yang mulai berani bernyanyi, seekor kijang kecil berlari menembus semak, disusul suara gemuruh dari balik pepohonan. Tapi bukan kijang itu yang menjadi pusat cerita, melainkan seorang bocah kurus berbaju compang-camping, dengan luka gores di pipi dan kaki tak beralas, berlari sambil menenteng batang kayu patah. Namanya Raka, anak laki-laki berusia 8 tahun, yatim piatu yang selama 2 tahun tinggal bersama kakeknya di pinggiran hutan. Tapi seminggu lalu, kakeknya pergi ke kota dan tak pernah kembali. Raka, ketakutan, lapar, tapi terlalu keras kepala untuk meninggalkan rumah kayunya di hutan. Setiap pagi, ia mencari buah dan akar, kadang mencuri dari perangkap pemburu. Hari itu berbeda. Saat tengah mencoba memanjat pohon ara, suara gemuruh dari balik rimbun membuatnya membeku. Suara itu bukan manusia, bukan juga babi hutan. Ada sesuatu yang sangat besar. Dan saat ia menoleh, ia melihatnya. Harimau putih. Tapi bukan harimau biasa. Ukurannya 2 kali lebih besar dari harimau manapun yang pernah dilihat di televisi. Matanya biru, sejernih air sungai pegunungan. Tatapannya menembus hingga ke tulang belakang. Raka tak bisa bergerak. Tubuhnya mematung. Namun harimau itu tak menerkam. Ia hanya menatap. Diam. Sampai akhirnya Raka pingsan. Saat ia membuka mata, cahaya dari celah atap rumah kayunya masuk seperti benang emas. Tapi ia tak berada di rumah. Ini seperti gua, lembab, hangat, dan harum tanah basah. Lalu terdengar suara. Manusia kecil, kau lemah. Raka memicingkan mata. Suara itu terdengar dalam kepalanya, tapi keberanianmu patut diperhitungkan. Harimau putih itu muncul dari balik batu besar, berjalan anggun dan perlahan. Tubuhnya mengilap dalam cahaya senja yang menyusup. Raka mencoba mundur, namun harimau itu hanya duduk. Diam. Tenang. Namaku Purnama, penjaga hutan ini selama 300 tahun. Aku sudah melihat banyak manusia. Tapi kau, berbeda. Raka menelan ludah. Kau, bicara? Dengan pikiran, ya. Kau cukup peka untuk mendengarnya. Itu berarti sesuatu. Raka tak paham. Tapi ia terlalu lemah untuk lari, dan terlalu bingung untuk takut. Lalu, Purnama melangkah lebih dekat. Aku ingin mengajarimu sesuatu. NG, ngajarin apa? Ilmu bela diri para penjaga rimba. Ilmu yang tak lagi diwariskan sejak generasi terakhir manusia penghuni hutan mati ditelan serakahnya kota. Latihan hari pertama dimulai dengan keheningan. Purnama tidak mengajari dengan kata-kata, melainkan dengan gerak tubuh. Ia menunjuk arah dengan cakar, membuat garis dengan ekornya di tanah, dan menekan tubuh Raka dengan dahinya bila sang bocah terlalu kaku. Hari pertama, Raka belajar meniru langkah harimau. Rendah, diam, lalu meledak cepat. Ototnya gemetar. Nafasnya putus-putus. Tapi setiap kali ia hampir menyerah, Purnama hanya menatapnya. Kau bisa, manusia kecil. Tubuhmu rapuh, tapi kehendakmu tajam. Setiap malam, Purnama membawa daging segar, entah dari mana, dan membaginya dengan Raka. Ia mengajarinya juga cara mengunyah pelan, mencium angin, dan mendengarkan tanah. Setiap gerakan kecil di sekitar mereka memiliki arti. Setelah seminggu, Raka mulai bisa menirukan cara bersembunyi yang nyaris sempurna. Dalam diam, ia bisa melompat dari balik semak dan menangkap seekor kadal dengan tangan kosong. Tapi itu baru permulaan. Semakin hari, tubuh Raka mulai berubah. Bukan menjadi harimau, tentu saja, tapi lebih lincah, lebih lentur. Ia bisa memanjat pohon besar hanya dengan 2 lompatan. Ia bisa bertahan tanpa makan selama 2 hari, hanya dengan menyesap embun dan menenangkan detak jantung. Namun, sesuatu yang lebih besar muncul. Setiap kali ia tertidur di malam hari, ia bermimpi menjadi seekor harimau putih. Dalam mimpinya, ia berlari di atas salju, bertarung dengan beruang raksasa, dan menatap bulan dari puncak gunung. Raka mulai bertanya, siapa sebenarnya Purnama? Aku dulu penjaga bagi seorang manusia juga. Jawab Purnama suatu malam. Anak kecil seperti dirimu. Tapi ia mengkhianatiku.
Ia menjual hutan ini pada perusahaan. Karena itu aku menghilang dari dunia manusia, sampai kau muncul. Raka terdiam. Kenapa kau mau ngajarin aku? Karena kau berbeda. Kau tak minta apa-apa dari hutan ini, tapi kau juga tak lari darinya. 2 bulan berlalu. Raka sudah bisa melompat dari dahan ke dahan, menghindari serangan dari binatang lain, bahkan membaca gerak daun sebagai pertanda bahaya. Suatu pagi, Purnama membawanya ke tebing curam. Di bawah, ada jurang dalam dan air terjun. Ini ujianmu, lompatlah. Raka menatapnya tidak percaya. Itu bunuh diri. Tidak. Itu kepercayaan. Hatinya berontak, tapi napasnya tenang. Ia ingat semua latihan, rasa angin, tekanan tanah, dan irama detak jantung. Lalu ia berlari dan melompat. Tubuhnya melayang, seolah waktu berhenti. Di bawahnya, air terjun mengaum. Tapi ia berhasil mendarat di batu kecil di sisi tebing, sesuatu yang bahkan mustahil untuk ukuran manusia biasa. Purnama muncul di sampingnya, tenang seperti biasa. Kau siap? Siap? Untuk apa? Untuk bertarung. Karena dunia tak akan membiarkan ketenangan ini bertahan lama. 3 bulan telah berlalu sejak Raka pertama kali diajari oleh Purnama. Gerak tubuhnya kini hampir tak terdengar saat melangkah. Ia bisa menyatu dengan semak, membaca arah angin, bahkan menandai tanah seperti makhluk hutan sejati. Tapi kedamaian itu mulai retak ketika suara aneh muncul di kejauhan. Dentum logam, dengung mesin, dan bau solar. Pada suatu senja, dari atas pohon tinggi, Raka melihat pemandangan mengerikan. Alat berat memasuki pinggir hutan. Buldoser menggilas semak, pohon-pohon ditumbangkan. Beberapa orang berseragam dan bersenjata mengawal para pekerja. Mereka tertawa, membakar semak, dan menggali tanah untuk pembangunan jalan logging. Raka berlari ke gua Purnama. Mereka datang. Mereka potong hutan. Serunya terengah-engah. Purnama hanya duduk, menatap langit. Sudah kuduga. Hutan ini adalah salah satu yang terakhir belum dirusak manusia. Kini mereka kembali. Raka mengepalkan tinju. Aku akan usir mereka. Tidak dengan marah, Raka, jawab Purnama. Tapi dengan kehormatan. Dengan keseimbangan. Namun malam itu, hutan tidak tidur. Api mulai menyebar di dekat perbatasan, dan suara satwa kabur memenuhi udara. Seekor monyet terbakar hidup-hidup. Ular-ular mendesis panik, tak tahu kemana harus pergi. Raka tak bisa hanya diam. Ia mengendap ke lokasi logging dan menyelinap di antara truk-truk. Ia merusak ban, memotong kabel, dan membuat kekacauan. Tapi ia terlihat. Seorang lelaki besar bersenjata melihatnya. Hei, ada anak. Jangan lepas. Raka nyaris ditangkap. Sebuah peluru melewati telinganya. Tapi ia berhasil meloloskan diri. Ia berlari dengan kecepatan luar biasa. Bukan karena takut, tapi karena dendam. Purnama marah. Untuk pertama kalinya, ia mengaum keras. Kau tidak boleh menyerang duluan. Kita hanya mempertahankan. Raka menangis. Tapi, mereka membakar semuanya. Hutan adalah kehidupan, bukan alat balas dendam. Jika kau belajar bela diri hanya untuk membalas, kau tak beda dari mereka. Diam. Hening. Di malam penuh hujan, Purnama akhirnya membuka kisah lamanya. Bahwa dulu, ia benar-benar memiliki murid bernama Bayu. Seorang anak manusia seperti Raka, yatim piatu, keras kepala, tapi berbakat luar biasa. Purnama melatihnya, mempercayainya, mencintainya. Tapi Bayu tumbuh dan pergi. Ia menjual rahasia hutan, lokasi gua, dan rute satwa kepada perusahaan demi uang. Ia jadi insinyur pembangunan jalan logistik yang membunuh setengah hutan. Dan sekarang, Bayu kembali, kata Purnama lirih. Ia pemimpin proyek di pinggir hutan itu. Raka gemetar. Apa? Aku akan jadi seperti dia juga. Hanya jika kau lupa siapa dirimu. Latihan dilanjutkan. Tapi kali ini lebih intens. Purnama mengajari jurus terakhir, jurus langka yang hanya boleh digunakan saat semua harapan sirna, taring hening.
Jurus ini tidak hanya soal kekuatan, tapi pemusatan kesadaran. Jika kau salah langkah, tubuhmu bisa lumpuh. Raka belajar di bawah guyuran hujan, di atas batu basah, bahkan saat tubuhnya demam. Ia terus memaksa. Luka di tangannya dibiarkan terbuka. Tubuhnya makin kurus, tapi matanya menyala. Purnama hanya mengawasi. Kenapa kau memaksakan diri? Raka menatapnya. Karena kali ini aku tak akan kabur. Aku akan lindungi hutan ini. Seperti kau. Dini hari, suara mesin kembali bergemuruh. Tapi bukan hanya buldoser. Kali ini ada helikopter kecil yang membawa sensor dan alat berat lain. Raka tahu waktunya habis. Ia melompat dari atas pohon dan menyelinap masuk ke pusat proyek. Ia mengendap hingga ke tenda utama. Di sana, ia melihat Bayu. Rambutnya pendek, tubuh kekar, jaket militer, dan mata dingin. Di meja, peta hutan dibentangkan. Di sudutnya, ada gambar satelit gua tempat Purnama tinggal. Kita harus ledakkan batu besar itu. Harimau itu sudah lama jadi legenda. Saat gua runtuh, kita ambil mayatnya sebagai trofi. Raka melompat masuk, menendang meja hingga terbalik. Semua orang terkejut. Jangan sentuh dia. Bayu menatap bocah itu. Kau siapa? Aku, muridnya. Bayu tertawa. Harimau itu masih ngajarin bocah? Lucu juga. Dulu aku juga begitu. Tapi akhirnya aku sadar, dunia ini milik orang kuat. Dan kau lemah, lanjut Bayu. Ia mencabut tongkat listrik dan menyerang. Pertarungan pecah. Raka melawan, menghindar, melompat, menangkis. Tapi tubuh Bayu sudah dewasa, kuat, dan kejam. Setiap serangannya membawa niat membunuh. Raka terpental ke dinding. Darah menetes dari keningnya. Bayu mencibir. Kau bukan apa-apa. Tapi saat Bayu menyerang lagi, Raka membuka jurus terakhir. Taring hening. Geraknya melambat. Nafasnya teratur. Ia melihat arah angin, rasa tanah, gemetar kaki lawan. Lalu, ia menghilang sejenak. Dan dalam sepersekian detik, ia muncul di belakang Bayu. Satu pukulan tepat di dada, bukan untuk membunuh, tapi melumpuhkan. Bayu terjatuh. Tak bisa bergerak. Pasukan logging panik dan kabur. Mesin ditinggalkan. Alarm berbunyi. Matahari terbit ketika Raka kembali ke gua. Purnama menunggunya. Kau telah memilih jalurmu, muridku. Sekarang, waktunya aku pergi. Pergi kemana? Sudah saatnya rohku kembali ke tanah. Penjaga hutan telah lahir baru. Raka berlutut. Jangan tinggalkan aku. Purnama berjalan mendekat dan menyentuhkan dahinya ke dahi Raka. Aku tidak akan pernah benar-benar pergi. Dan harimau putih itu pun menghilang, seperti kabut di pagi hari. Tidak mati, tapi menyatu. Raka menangis. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendirian. Sudah 5 bulan sejak Purnama lenyap ke dalam hutan. Raka kini hidup sendirian, tapi tak pernah benar-benar sendiri. Ia telah membangun tempat tinggal kecil dari bambu dan rotan, di tepi sungai tempat harimau putih biasa minum. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar, berlatih gerakan hening, mendengar nyanyian tanah, dan merawat luka-luka satwa yang datang padanya. Tak satu pun binatang di hutan takut padanya sekarang. Burung hinggap di bahunya. Ular tidur melingkar di dekat tungkunya. Dan suara-suara malam menjadi bagian dari nyanyian hidupnya. Namun ia tahu, ketenangan ini tak akan abadi. Dari pohon tinggi yang dijadikannya menara pengawas, ia melihat bahwa para manusia belum menyerah. Setelah kekalahan mereka di tangan seorang anak kecil, proyek pembabatan hutan dihentikan sementara. Tapi kemudian, datang kabar, militer dikirim untuk mengamankan lokasi. Dan pemimpinnya bukan orang asing. Bayu. Setelah pulih dari kekalahan sebelumnya, Bayu tak lagi tertawa. Kini ia haus akan balas dendam. Ia datang tidak hanya dengan tentara dan alat berat, tapi juga teknologi, drone bersenjata, senapan bius, dan radar panas. Mereka ingin bukan hanya menaklukkan hutan, tapi membunuh mitosnya. Dan mitos itu adalah Raka. Suatu malam saat angin tenang dan bintang jatuh melintas,
Raka terbangun oleh suara bas lembut. Ia melompat keluar dan melihat cahaya merah berkedip di antara dahan pohon, drone pemindai. Dengan gerak cepat ia melempar batu ke arah drone, tapi satu suara ledakan membuat tubuhnya terpental. Drone itu membawa senjata ringan. Satu peluru menembus lengannya. Sakitnya luar biasa, tapi ia menggertakkan gigi. Ia tahu, perang telah dimulai. Dalam 2 hari, belasan tenda militer dibangun. Jebakan dipasang. Perburuan terhadapnya dimulai. Hutan dibagi ke dalam sektor, dan para pemburu bersenjata menyisir setiap jengkal tanah. Namun Raka tidak diam. Ia menyerang diam-diam, menghancurkan alat-alat mereka saat malam, mengelabui drone dengan api unggun palsu, dan membuat jalur kabut dari daun beracun untuk menutupi jejaknya. Ia tak membunuh, tapi membuat takut. Dan ketakutan mulai tumbuh dalam barisan musuh. Mereka mulai percaya bahwa hutan ini benar-benar dijaga oleh roh harimau. Tapi Bayu tak gentar. Ia mengeluarkan kartu terakhirnya, membakar pusat hutan, tempat tinggal hewan-hewan langka dan tumbuhan langka yang belum pernah dicatat ilmiah. Jika dia benar penjaga hutan, ucap Bayu di radio, dia akan muncul di sana. Langit merah. Api membakar dari bawah. Hujan tak turun. Dan para pasukan mengelilingi tebing kecil di mana terdapat pohon tertua di hutan. Pohon langit, tempat Purnama dulu pernah duduk bersama Raka. Dan benar, Raka muncul. Sendiri. Tak bersenjata. Sudahi ini, Bayu, katanya, kau masih punya waktu untuk kembali. Bayu turun dari kendaraan lapis baja. Ia tertawa pahit. Masih percaya manusia bisa berubah? Dunia ini hanya punya tempat untuk yang kuat. Harimaumu itu pengecut. Dia kabur. Dia tak pernah pergi, ucap Raka. Dia hidup, dalam aku. Pertarungan pun pecah. Bayu memakai exosuit, rangka luar baja ringan yang membuatnya sekuat 10 orang. Tapi Raka sudah siap. Ia bukan hanya petarung, ia penjaga. Gerakan Bayu cepat. Tapi Raka lebih cepat. Ia tak menyerang langsung, tapi memancing. Memelintir arah. Membuat Bayu menyerang angin. Lalu saat waktunya tepat, ia gunakan taring hening sekali lagi, bukan untuk melumpuhkan tubuh Bayu, tapi menghancurkan pusat kekuatan exosuitnya. Sparks terlempar ke udara. Tubuh Bayu jatuh, terbakar ringan oleh letupan kecil di bahunya. Ia tak bisa berdiri. Raka menatapnya. Kau bisa akhiri aku, kata Bayu pelan. Kenapa tidak? Raka mendekat. Ia mengulurkan tangan. Karena aku bukan kamu. Dan untuk pertama kalinya, Bayu menangis. Setelah pertarungan itu, dunia mulai berubah. Video drone yang rusak memperlihatkan sosok bocah yang bergerak seperti bayangan, yang mampu melompat dari pohon ke pohon, yang berdiri di hadapan api tanpa takut. Media sosial meledak. Anak hutan putih menjadi legenda. Lembaga lingkungan internasional datang. Pemerintah menghentikan semua proyek di kawasan tersebut. Hutan itu dinyatakan sebagai cagar nasional penjaga rimba. Tapi Raka menolak semua tawaran pindah ke kota, beasiswa, bahkan gelar pahlawan. Aku hanya ingin tinggal di sini, bersama harimauku. Dan sejak saat itu, tak satu pun pemburu, alat berat, atau drone pernah kembali. Tapi kadang, pelancong yang tersesat di hutan mengaku pernah melihat seekor harimau putih besar berjalan di atas kabut, diikuti oleh seorang anak laki-laki dengan tatapan tajam seperti hewan liar, namun hati selembut tanah basah. Bertahun-tahun kemudian, legenda Raka dan Purnama terus hidup. Anak-anak di desa seberang hutan bercerita bahwa jika kau beruntung dan berdoa dengan sungguh-sungguh, malam-malam tertentu akan membawakan suara lembut dari balik hutan. Manusia kecil, dengarkan tanah. Dengarkan napasmu. Dan jadilah penjaga, bukan penakluk. Dan siapapun yang mendengarnya, akan berjalan pulang dengan langkah yang lebih lembut, dan hati yang lebih tenang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.